berjumpa lagi dengan saya Sutriana Eprianti dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Pembahasan pertama yang ada di semester 2. Mari kita bahas tentang teorema Pythagoras. Mari simak ya. Teorema Pythagoras. Nah, pengertian dari teorema Pythagoras adalah rumus yang berkaitan dengan luas persegi pada sisi segitiga siku-siku. Pada setiap segitiga siku-siku terdapat dua sisi siku-siku dan satu sisi miring. Nah, bisa kita lihat di gambar segitiga ini. Ada segitiga ABC. Nah, pada segitiga ABC, lihat di situ ada sudut yang dia tegak lurus, yaitu antara garis AC dan AB itu saling tegak lurus, maka disebut sudut siku-siku, yaitu besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kemudian untuk sisi siku-siku itu tadi Ibu sudah sebut, yaitu ada AB dan ada AC, sementara sisi yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku itu disebut dengan sisi BC. Jadi catatannya, sisi miring itu selalu berhadapan tepat berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku tersebut dia berhadapan pada sisi miring. Sisi miring tersebut adalah sisi yang paling panjang yang ada di segitiga siku-siku. Nah, kemudian segitiga ABC di kiri ini sisi miring tetap BC kalaupun segitiga itu diputar. Nah, ya kita coba kalau kita putar. Nah, tetap kan, walaupun dia di bawah, dia tetap sisi miring. Kenapa? Karena dia tepat berhadapan, tepat di depan sudut siku-siku. Nah, mau kita putar kayak gimana pun dia tetap sisi miring. Jadi BC itu tetap sisi miring ya. Untuk luas persegi, rumus untuk menghitung luas persegi adalah, nah kita pernah belajar nih, bahkan dari SD kita sudah belajar kalau luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Nah, contohnya misalnya luas persegi panjang, luas persegi jika panjangnya sisinya 25 cm. Nah, tentukan masing-masing luas persegi 1 dan 2. Nah, dilihat di sini, di bawah itu ada persegi 1 yang lebih kecil, sementara persegi 2 itu lebih besar. Nah, untuk menjawabnya, berarti luasnya adalah 25 cm kuadrat atau pangkat 2. Itu luasnya adalah 625. Nah, untuk persegi 1 yaitu AB kuadrat, sementara untuk persegi 2 itu BC kuadrat. Kita ambil dari segitiganya tadi. Nah, kalau diibaratkan gambarnya seperti ini untuk teorema Pythagorasnya sendiri. Jadi pada segitiga ABC, siku-sikunya ada di A. Maka AB dan AC itu siku-siku atau sisi siku-siku, dan BC itu sisi miring. Nah, dimisalkan seperti ini, misalnya Ibu belah jadi 4 bagian untuk persegi 2. Kemudian kita pindahkan persegi 1. Nah, untuk itu makanya luas dari persegi 1 adalah AB kuadrat. Kemudian untuk persegi 2 adalah AC kuadrat. Jadi tadi persegi 1 dan 2 itu mampu menutupi persegi yang ketiga dari segi miring itu tadi ya, sisi miringnya tadi ya. Nah, maka untuk luas dari persegi yang ketiga adalah BC kuadrat. Nah, jadi untuk persegi 1
Nah, untuk tadi, maaf ya terpotong. Nah, untuk tadi berarti rumusnya untuk kita mencari persegi yang ketiga itu dari sisi miringnya tadi, itu kita butuhkan persegi 1 dan persegi 2 dijumlahkan, maka kita akan mendapat hasil dari persegi 2. Nah, begitu sama halnya dengan kita mau mencari sisi, panjang sisinya. Nah, makanya ini kita ungkapkan dulu rumusnya yang pertama tadi udah. Nah, jadi teorema Pythagoras atau rumusnya sendiri berlaku untuk setiap segitiga siku-siku. Jadi mau segitiga siku-siku apapun itu pokoknya dia menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kuadrat sisi miring itu adalah jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi kalau kita mau cari BC, kuadrat BC itu adalah kuadrat AB ditambah dengan kuadrat AC. Jadi pada segitiga ABC, sudut A sama dengan sudut siku-siku, yaitu sudut siku-sikunya itu 90 derajat. Nah ya, kemudian untuk AB dan AC adalah sisi siku-siku. Ingat ya, AB, AC. Jadi nanti kalau diganti namanya kalian harus tahu, oh bahwa yang ini, nah yang ada di kiri kanan kaki siku-siku ini adalah sisi siku-sikunya. Jadi yang di depan sisi siku-sikunya ini, sudut siku-sikunya ini adalah sisi miring. Nah, si miring. Oke, kemudian rumusnya sendiri tadi kita sudah pecahkan nih kan, menggunakan hubungannya dengan luas persegi tadi. Jadi untuk Pythagorasnya sama, kita gunakan ini. Jadi kita mencari ini kuadratnya ya. Kalau kita sama dengan pengertiannya di sini, jadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC. Jadi nanti kalau di sini diganti nama tolong disesuaikan ya. Jadi tidak selalu soal kalian itu pasti ABC, bisa saja PQS, PQR atau SR, apa pokoknya kalian lihat yang tegak lurus yang mana, harus tahu ya, tegak lurus berarti dia membentuk siku-siku nanti ya. Jadi sisi miring selalu di depannya sudut siku-siku. Oke. Nah, contoh. Gunakan teorema Pythagoras untuk membentuk panjang diagonal AC dan diagonal AC pada persegi panjang ABCD berikut ini. Nah, lihat di sini panjangnya ada 24 cm, kemudian lebar bawahnya itu atau BC-nya itu 7 cm. Nah, yang diminta itu mencari nilai dari AC. Maka siku-sikunya ada di mana? Ada di B ya. Siku-sikunya ada di B. Berarti kita sekarang mau cari sisi miringnya, yaitu AC. Maaf ya, di sini salah tulis. Nah, di sini seharusnya ini adalah BC. Jadi kalau misalnya kalian mau catat ini diubah, ini BC, ini Ibu salah ketik. Nah ya, jadi yang kita cari sebenarnya adalah AC. Ini ya, AC yang kita mau cari. Nah, maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC. Jadi yang sudah diketahui itu ya, dijumlahkan. Karena kita mencari miring, sisi miring. Maka untuk 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat itu 576 ditambah 49. Nah, itu kan masih hasil dari kuadrat BC. Berarti BC kuadrat sama dengan 625. Sekarang kita mau cari nilai BC, berarti kita akarkan. BC sama dengan akar dari 625. Berarti nilai BC adalah 25. Jadi panjang diagonal persegi panjang ABCD adalah 25 cm atau nilai AC-nya ya. Untuk contoh yang kedua, segitiga ABC adalah sama sisi dengan tingginya DC. Apabila panjang sisinya 10 cm, tentukan nilai AD. Nah, untuk mencari nilai AD, berarti itu bukan sisi miring ya. Kita mau mencari salah satu sisi siku-sikunya.
Nah, sekarang kita mau cari berarti sudut sisi AD tadi kan. AD Ibu bilang dia merupakan sisi siku-siku. Nah, karena dia ada di sisinya siku-siku, bukan di depan ya, bukan di depannya sudut siku-siku. Jadi kalau misalnya kalian tarik lagi, kalau di sini ini dibuat sudut, di sini juga ini adalah siku-siku ya. Jadi bukan hanya sebelah sini aja yang siku-siku, sini juga siku-siku. Kemudian untuk AC, AC-nya nilainya 10. Kemudian BC-nya itu sama, 10 juga. AB. Oh, jadi itu segitiga sama sisi sebenarnya kan? Segitiga sama sisi. Jadi ini semua sama. Tapi kita kan mau cari diagonalnya yang ini. Garis tengahnya. Nah, berarti kalau dia sama sisi, berarti kalau ini dibelah sini 5, sini 5 ya. Nah, tuh. Kemudian berarti untuk pada segitiga ADC ya, ADC, lihat yang di arsir itu. Nah, untuk AC sendiri kita mau cari, AC itu kan sisi miring. Nah, kalau mau cari AC-nya itu AC kuadrat tambah AD kuadrat tambah DC kuadrat. Tapi sekarang kita yang mau kita cari adalah nilai dari DC-nya. Maka boleh kalian tuliskan dengan rumus yang sama, tulis dulu. Nah, kita ganti dengan angka yang sudah diketahui. Nah, sudah, kemudian kalian kuadratkan. Baru kemudian DC itu kalian pindahkan ke ruas kiri. Nah, DC pindahkan ke ruas kiri, jadi DC kuadrat, kemudian 100 pindahkan ke ruas kanan. Nah, untuk 25 tetap di ruasnya. Nah, sebenarnya seperti ini. DC kan di sini kalau dia pindah ruas ke sini seharusnya negatif DC ya. Negatif DC. Kemudian kalau ini pindah ke sini adalah negatif 100. Dia tetap sebenarnya 25. Tapi ini kita sebelum kita dapatkan ke sini, kita kalikan semua dengan negatif 1. Jadi di sini berubah. Jadi semua ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan negatif 1. Nah, maka ini hasilnya tadi kan negatif DC kuadrat. Berarti berubah menjadi DC kuadrat. Kemudian untuk yang ini jadi 100, kemudian di sini kan tadi nilainya positif ya, berubah jadi negatif. Nah, makanya jadi DC kuadrat, karena DC kita bukan cari yang negatifnya kan. DC kuadrat sama dengan 100 kurang 25, yaitu 75. Nah, sekarang itu tadi masih bentuk akar, berarti kita sederhanakan. Nah, cari bilangan, berarti di sini kalau kita sederhanakan jadi 25 dikali dengan 3 ya, dapatnya 75. Berarti 25-nya bisa diakarkan jadi 5, 3-nya tidak bisa, masih di dalam, jadi 5 akar 3. Jadi panjangnya ini, panjang DC ini adalah 5 akar 3. Atau tingginya itu 5 akar 3. Nah, catatannya adalah pada contoh 2, panjang sisi dari ABC tadi, segitiga ABC sama dengan 10 dan tingginya 5 akar 3. Pada setiap segitiga sama sisi, jika sisinya S, maka tingginya setengah S akar 3. Jadi selalu ya, kalau dia pada segitiga sama sisi, nah tadi kan sisinya kan 10. Nah, sisinya semua 10, maka tingginya selalu, nanti tingginya pasti akan ketemu, pasti di dalam sini tetap akar 3. Kemudian setengah dari S itu sendiri. Misalnya S ini kita ganti dengan 12 misalnya ya. 12 berarti di sini setengahnya dari 12 itu adalah 6. Berarti 6 akar 3. Gitu. Misalnya di sini 14, berarti di sini 7 akar 3 gitu ya. Sebuah segitiga sama sisi
Nah, di sini ada lagi. Misalnya segitiga sama sisi, panjangnya sisinya itu 36 cm. Maka tingginya itu setengahnya dari 36 akar 3. Berarti yaitu 18 akar 3. Jadi kalau segitiganya tadi baliknya seperti ini ya. Nah, yang sama sisi. Jadi kalau sama sisi kemudian dibelah, kita mau cari diagonal tengahnya ini atau tingginya ini. Nah, kita berarti dapatnya di sini selalu akar 3 dan selalu setengahnya dari ini. Dari panjang sisinya. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu kubus KLMN dan OPQ. Jadi KLMN-nya itu sisi bawah. Kemudian ada OPQR, panjang rusuknya itu 8 cm. Tentukan panjang KM. Nah, jadi diagonal yang bawah ini ya. Yang ini. KM. Nah, kita mau cari KM, berarti itu pada segitiga KLM itu berarti di sudut L ya, di L nya itu 90 derajat. Nah, berarti KL itu sama LM itu 8 cm. KL sama MN nih sudut sisi siku-sikunya 8 cm. Berarti sekarang kita mau cari sisi miringnya karena dia berhadapan langsung dengan sudut siku-sikunya. Berarti KM kuadrat sama dengan KL kuadrat. Nah, tinggal kita kuadratkan, dapat 64 tambah 64. 64 kali 2. Nah, karena ini bentuknya bisa diakarkan. Nah, karena ini 64 sama 64 terus bisa diakarkan, tinggal kalikan 2 kan bilangannya sama. Nah, jadi mau cari KM-nya 64 itu tadi kan 8 kuadrat. Berarti dikeluarkan saja langsung 8 akar 2. Sudah dapat jadi 8 akar 2 nilai KM-nya ya. Nah, sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti latihannya saya kirim melalui Google Classroom. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.